Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Baby Dogecoin ya. Bagaimana kabar kalian Baby Doge Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Baby Dogecoin sedikit mengalami kenaikan 0,68% data dari CoinMarketCap dan 0,000175. Harga saat ini masih lumayan murah ya teman-teman. Kemudian untuk volume 24 jam terakhir mengalami penurunan 13%. Kapitalisasi pasarnya sedikit mengalami kenaikan 1,50% teman-teman. Kemudian di sini untuk Dogecoin ya, ada berita menarik sebelum kita bahas. Lebih lanjut kita pantau dulu untuk global crypto market cap hari ini naik 1,16%, Bitcoin di angka 262 juta, Ethereum 19.800 dan BNB 4,5 juta rupiah teman-teman. Video ini sekedar sharing berbagi ke teman semua, segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri, selalu gunakan dan dingin dan bebas dalam melakukan investment ya. Kemudian tim Coinbase ini membakar lebih dari 1 kuadriliun token mengikuti persetujuan komunitas ya. Jadi tim pengembangan di belakang Bibidoge telah mengumumkan bahwa mereka membakar Bibidoge dalam jumlah besar pada 1 Desember. Dalam tweet hari ini, pembakaran terdiri dari dua bagian. Transaksi pertama melihat tim membakar 1 kuadriliun token senilai 1,2 juta dolar pada saat transaksi. Demikian pula, tim juga menggunakan 16 BNB dari biaya swap deck untuk membeli kembali dan membakar token Doge. Menurut data blockchain dari BSC Scan, tim menukar 16 BNB kurang lebih 4 triliun Doge dan token dikirim ke dompet mati resmi. Jadi pengumuman tersebut muncul seminggu setelah komunitas secara besar-besaran memilih proposal untuk melanjutkan pembakaran bulanan. Mengikuti persetujuan komunitas, tim mengatakan akan menerapkan pembakaran pertama pada 1 Desember ya. Khususnya pembakaran baru-baru ini adalah yang pertama dari serangkaian pembakaran Doge yang akan berlangsung setiap bulan untuk kripto bertema anjing. Menurut tim Doge, luka bakar bulanan tidak akan sebesar yang sebelumnya karena token tidak akan berasal dari perbendaharaan Dogecoin ya. Kami akan mengembalikan luka bakar bulanan, namun itu tidak akan dalam bentuk token perbendaharaan karena digunakan untuk hadiah bertani teman-teman. Jadi luka bakar tidak akan sama besarnya seperti sebelumnya karena kami membutuhkan token perbendaharaan untuk berhadiah tani. Jadi Doge tetap menjadi salah satu proyek kripto yang telah membakar pasokannya dalam jumlah besar melalui serangkaian upaya pembakaran dari total pasokan 420 kuadriliun token teman-teman. Jadi tim telah membakar 205 kuadriliun ya menurut data BP Doge Swap. Lepas dari pembakaran besar-besaran yang dilakukan di masa lalu, tim masih tidak menyerah dalam upayanya untuk mengurangi pasokan secara drastis ya. The Crypto Basic juga baru-baru ini melaporkan bahwa tim juga mempertimbangkan untuk meluncurkan portal pembakaran resmi untuk memungkinkan pemegang secara sukarela membakar kepemilikan Doge mereka. Dan pada saat penulisan, harga diperdagangkan di 1141 turun 2% dalam 24 jam terakhir teman-teman. Kemudian apakah CBDC pada akhirnya akan menyebabkan kematian kripto teman-teman? Akhir-akhir ini juga negara di seluruh dunia telah menguji perairan mata uang digital Bank CBDC secara penuh pada Mei 2020. Hanya 35 negara yang mempertimbangkan CBDC, namun pada pertengahan tahun ini 105 negara mewakili lebih dari 95% PDB global menjajaki uang digital yang didukung oleh bank sentral ya. Faktanya di antara negara-negara G20 dan 19 dilaporkan sedang menganalisis CBDC. Ilustrasi visual yang menggambarkan status per 30 November telah ditampilkan di bawah ini, khususnya sebagian besar negara saat ini sedang dalam tahap riset ya, bukti konsep atau uji coba teman-teman. Jadi CBDC ini pada bagian mereka sangat penting untuk inklusi keuangan. Makalah penelitian Bank Sentral Bahama baru-baru ini kuartal 3 2022 menegaskan bahwa ada korelasi positif antara CBDC dan inklusi keuangan. Dengan kecenderungan digital yang meningkat pesat, orang-orang ini di seluruh dunia telah mengurangi ketergantungan mereka pada uang tunai dan dalam skenario seperti itu, memiliki mata uang versi elektronik dan kemungkinan besar akan berguna. Paralelnya, faktor volatilitas minimal juga akan memainkan peran kunci ya dalam membantu mendorong adopsi.
Ya, namun demikian ada kekhawatiran bahwa cara pembayaran kripto dapat terancam di masa mendatang. Menjelaskan hal yang sama melalui komentar tekstual kepada Wajar Guru, Anastasia Kaur, CMO dan anggota Dewan Perusahaan Crypto Choice. Untuk pemerintah otoriter seperti China, munculnya CBDC dapat menjadi kematian kripto, tetapi dalam banyak kasus, para ahli mengusulkan masa depan di mana kripto CBDC dapat hidup berdampingan. Dia berpendapat bahwa banyak pengguna akan lebih memilih kepercayaan dan kebebasan yang datang bersama dengan sifat terdesentralisasi dari mata uang digital yang dikeluarkan secara pribadi daripada sifat terpusat. Faktanya pakar blockchain terkemuka India, Pushpadira Singh juga menekankan aspek sentralisasi dan desentralisasi. Jadi Bahama dengan demikian dianggap sebagai pemimpin global dalam pengembangan CBDC setelah peluncuran CBDC Cent Dollar pada Oktober 2020. Di musim panas ini, Jamaika menjadi negara terbaru yang meluncurkan CBDC. Paralelnya, Bank Jamaika juga melanjutkan untuk melegalkan mata uang digital. Bank sentral membuatnya mirip dengan uang tunai. Dengan seri uji coba CBDC pertamanya yang diluncurkan pada 2020, Cina juga cukup unggul ya dalam persaingan, dan pada Januari 2022 dilaporkan 261 juta pengguna telah menyiapkan dompet digital untuk ECNY. Dan menguji kasus penggunaan nyata dan penggunaan CBDC untuk pemukiman juga berlangsung dengan cepat ya. Bank of Japan pada bagiannya berencana untuk meluncurkan percontohan digital yen pada awal 2023, dan dengan demikian rencana bank sentral adalah untuk bereksperimen dengan percontohan digital ya. Dan di sini ada negara urusan India teman-teman, salah satu negara terbaru yang bergabung dalam kereta uji coba dan pengujian faktanya. Negara Asia tersebut baru saja meluncurkan uji coba pertama untuk retail digital ya 1 Desember. Dan terbukti sejumlah negara terkemuka lainnya di depan dalam perlombaan CBDC menanggapi apakah India berada pada posisi yang tidak menguntungkan atau tidak. Jadi bahkan Singh ini juga berpendapat ya bahwa India dapat secara strategis belajar dari pro dan kontra dari model dan desain negara lain. CBDC secara fundamental dapat mengubah struktur sistem keuangan India, dapat menggantikan UPI dan mengurangi biaya transaksi, tapi adopsi akan memakan waktu. Reserve of Bank India selalu bijaksana dan tidak diragukan lagi masa depan seperti yang akan terlihat dalam bagaimana rupee digital mengangkat ekonomi lokal ya, akan membenarkan alasan mengapa uji coba ditunda hingga saat ini. Pedagang terpilih dan dengan demikian sudah mulai menawarkan pelanggan untuk membayar barang dan jasa mereka melalui CBDC teman-teman. Oke, jadi menjaga kemajuan yang dibuat sejauh ini, fase penelitian dan uji coba sedang berlangsung yang dilakukan oleh berbagai negara di seluruh dunia ya. Kemungkinan akan diikuti oleh peluncuran berturut-turut ke depan. Negara-negara yang saat ini dalam tahap pra peluncuran dapat melihat ke belakang dan mengambil inspirasi dari para pembawa obor ya, dan berbeda dapat berkembang bersama atau tidak teman-teman. Jadi penjualan rig pengembangan Bitcoin di Rusia melonjak kuartal 4 ya. Di sini penambangan kripto menumpuk rig penambangan kripto asik karena biaya listrik yang lebih murah. Sebuah laporan baru untuk Komersat ini mengungkapkan bahwa penjualan mesin penambangan Bitcoin di negara melonjak pesat ya pada kuartal keempat, sebuah tren yang didukung oleh kebangkitan permintaan meskipun tidak akan harga aset kripto yang kacau. Jadi Chilcot ini yang merupakan salah satu distributor resmi rig pengembangan kripto menyaksikan lebih banyak penjualan selama 2 bulan pertama kuartal 4 dibanding dengan keseluruhan kuartal 3. Selama 9 bulan pertama saja, para penjualan perusahaan tercatat 65% lebih tinggi tahun lalu ya. Dan reseller perangkat keras penambangan juga memperhatikan bahwa pembelian peralatan mereka dalam satu transaksi meningkat sebesar 30%. Tapi pendapatan Rusia dari pencetakan aset kripto mengalami peningkatan berlipat ganda belakangan ini. Kemudian perkembangan terbaru terjadi beberapa bulan setelah Bank Rusia dan Kementerian Keuangan Federasi mencapai kesepakatan untuk mengizinkan penambangan kripto di wilayah kaya energi dan melarangnya di wilayah langka energi, teman-teman. Jadi seperti ini untuk perkembangan dunia kripto hari ini. Jadi buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam